Selama saya piket di sini, pernah saya masuk ke gudang dan ada suara seperti air menetes itu. Tapi saat saya di dalam, suara itu bunyinya di luar. Pas saya cari di luar, suaranya di dalam. Banyak yang warga sini yang sering cari burung, itu terdengar suara tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Jelajah Rara. Kembali kita berkunjung di sebuah benteng yang ada di Surabaya. Bentengnya sendiri namanya Benteng Kedung Coek yang ada di Surabaya, perbatasan antara Suramadu, Surabaya dan Madura. Tepatnya di Surabaya Utara ya? Iya, oke. Tadi siang kan kita sudah di sini, Mbak Lingga. Menurut Mbak Lingga tadi Mbak Lingga mendapatkan apa? Sesuatu yang sangat menyedihkan. Contohnya? Tiba-tiba aja saya pengen nangis. Sangat sedih banget ya, karena di sini tuh ada kayak tempat penyiksaan pribumi ya. Mereka disekap, diikat, disiksa dan lain sebagainya. Tiba-tiba aja rasanya hati tuh sedih banget. Banget ya. Dan sekarang sudah mulai agak-agak gelisah iya. nih. Beliau ada di sini. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Bapak Farid selaku Babinsa dari daerah sini. Monggo Pak, ceritakan apa yang Bapak pengalaman. Benteng Kedung Coek ini peninggalan Hindia Belanda di tahun 1900. Nah, jadi benteng ini tempat untuk penyimpanan munisi dan meriam. Jadi tanah Benteng Kedung Coek ini sekitar luasnya 71,879 hektar. Jadi di sini ini dengan dana untuk pembuatannya dulu 5 juta golden di zaman dulu. Zaman Belanda. Nah, jadi setelah zaman Belanda itu tempat ini ditempati oleh tentara TKR. Jadi setelah masa perjuangan 45, benteng ini dimanfaatkan oleh tentara kita, tentara TKR. Jadi garis besarnya seperti itu. Kalau sejarahnya kan Bapak sepintas seperti itu. Apakah Bapak pernah merasakan hal-hal gaib yang di sini? Jadi benteng ini banyak sekali untuk makhluk-makhluk seperti itu. Ya karena memang ini tempatnya kalau dibilang di ujung, paling ujung, apalagi dekat pantai, ya. Apalagi di ujung sebelah benteng itu ada satu makom, yaitu makam Hayai Hasbullah sama Syekh Umar Sumbawa. Ya, di situ selaku mungkin babat alasnya. Ya. Jadi Kiai Hasbullah itu babat alasnya orang yang tertua dalam arti yang dikenal di sini. Mungkin saya sering lah nongkrong di wilayah saya sini terkait dengan patroli lah, dengan data teritorial. Selaku saya yang punya wilayah, di situ saya pernah pada saat maghrib saya nongkrong di sini. Nah, di saat itu posisi saya memang dalam arti banyak masalah, dalam arti banyak pikiran. Ya. Ternyata ada satu sosok yang mengikuti saya pulang, nggak tahu itu putri atau apa. Sampai di rumah saya sampai dikasih tahu sama istri bahwa memang istri juga indigo, termasuk indigo. Sampai ikut pulang, katanya suka sama saya ya. Jadi seperti itu untuk pengalamannya. Terima kasih.
Bapak tahu nama putri Sudah. putrinya siapa? Kalau putrinya nggak tahu, cuma Mama lagi juga kayak gitu. gambarannya Oke, tadi. oke. Aku lagi juga nggak sibuk siang. Oh, Putri. Nyai Rengganis. Ya, Nyai Rengganis. Iya. Nyai Rengganis suka sama Bapak Fandi. Nggak apa-apa, bantu saya nyari rezeki. Kalau saya kan udah punya istri. Assalamualaikum Nyai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyai. Nyai suka sama saya. Jadi setiap hari Nyai ikut sama Bapak. Bapak kan punya Iya. Bapak sudah punya istri. Jadi Nyai gimana? Tapi saya suka. Iya. Jadi saudara aja ya, bantu saya cari rezeki aja. Oh, nggak mau. Nggak mau. Karena seperti suami. Oh, seperti suaminya Nyai. Oke. Mengagumi aja ya Nyai? Oh, tidak. Iya, bantu aja. Nggak apa-apa kalau Nyai dekat sama Bapak. Tapi sebagai pengagum aja. Iya. Karena Bapak udah punya istri. Terima kasih. Terima kasih. Cantik banget. Ya, dan dia lemah lembut. Seperti saya ya. Bukan. Bapaknya Saya cantik. Hai. Wes, terus Oh, Mikaela, tolong ambilin bunga mawar buat Maria sama Gladys. ya. I'm Gladys. Oh, oke. Gladys mau berapa mawar? 3. Oke. Ini kalau Maria Oh, not 5, no. 4. Oke. Wait. Masih diambilkan. Sudah lama Gladys di sini? Why you crying? Daddy and Mom. Why? Your daddy and mommy, why? Oh, it's okay. It's okay. Okay, Gladys, it's okay. Forget it. Right? Dia ingat sama bapak ibunya. Three rose, Thank you. beautiful like you. Thank you, Auntie. Okay, don't cry. For Mommy and Daddy. Okay. Buat Maria. Okay. Okay. Bye bye. Thank you, Gladys. Bye. Oh. Maria, My name Maria. this is your rose. Oh, thank you. Okay. Buat siapa? For me. Not. No, Oh, okay. this bag. Oke. Biasa aja. Gak usah judes-judes. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ceritakan? No, I'm hungry. Oh, kamu lapar? No, hungry. Oh, marah. Oke. Marah sama siapa? Pribum. Why? Kamu tinggal di Indonesia loh. No, because in here. I'm sorry. Gak apa-apa. Kamu nggak boleh marah sama orang pribumi. Oke? Kita bisa jadi teman. Katanya Bella, kamu mau jadi teman kita. Mau ikut kita? Jangan judes-judes loh. Bisa No. aja. My face. Oke. Lucu banget sih. Thank you, Oke. Auntie. You're Bye-bye. welcome. Be Bye-bye. Yes.
Kenapa mereka minta mawar? Kalau si Karena Gladys buat mama sama papanya. Kalau Maria? dia pas waktu meninggal petik mawar. Oh. Tapi dia judes banget loh. Pembawaannya seperti itu, Mbak. Beda sama si Gladys. Gladys lebih lemah lembut. Kenapa dia milih 4? Di angka 4 dia punya saudara 4. Oh. Dan semuanya dibunuh sama warga pribumi. Ya, tadi dia cerita dia marah sama orang pribumi. Aku gelisah. Di situ ya ada sosok nenek-nenek. Pas dia berdiri, tapi kalau kita ke sana auranya negatif. Dilihatin apa sih? Nggak pernah. Kalau di sana auranya negatif, Mbak. Aku ngelihatnya ada sosok nenek-nenek di situ. Tapi negatif banget. Ya, biarin, jangan di. Dia bilang hati-hati kalau di sini. Makasih. Jangan sampai ibaratnya enggak. Dia berpesan, kamu boleh di sini, tapi jangan sampai buat onar. Oh iya, siap. Tujuan saya di sini hanya untuk mengenalkan Sejarah. teman-teman saya yang minim, nggak tahu lah, ibaratnya bukan minim ya, nggak tahu sejarah benteng yang ada mulai dari zaman Belanda, yang insya Allah ini digunakan pas waktu 10 November 45 sampai sekarang masih kokoh. Pas sebelahnya jembatan Suramadu. Nama saya Andri Wibisono. Ya. Dan selama saya piket di sini, pernah saya masuk ke gudang dan ada suara seperti air menetes itu. Terus? Tapi saat saya di dalam, suara itu bunyinya di luar. Pas saya cari di luar, suaranya di dalam. Terus? Kayak yang Mbak Nur, Ya. Yang anak sekolah yang meninggal itu. Oh iya. Nah, itu dia dibawa sama suatu makhluk perempuan juga, yang sering dia itu kadang-kadang banyak yang warga sini yang sering cari burung, itu terdengar suara tertawa. Itu di ujung kan. Itu Pak, Iya. sosoknya di situ. Iya. Itu yang biasanya sering mengganggu masyarakat. Ya, itu tadi aku yang bilang energinya negatif. Kenapa ke Mbak Nur itu tadi? Nur Fadilah. Nur Fadilah, namanya. bukan Nur Aini ya, Nur Fadilah. Ralat ya, tadi siang kita dapat sebuah interaksi, Kung. Sampun loh. di mana ada korban pelecehan seksual itu mulai diperkosa. Mohon maaf ya, diperkosa, lalu jasadnya dibakar dan dibuang di sini. Anaknya tadi interaksi dengan saya, dia bilang minta tolong sampaikan ke orang tuanya, maaf tidak bisa memberikan yang terbaik, maaf kalau saya salah. Yang ketangkep sementara 2 orang Pak, tapi yang otaknya itu belum ketangkep sampai sekarang. Jadi dia itu ibaratnya masih dendam. Kenapa dia masih masih dibawa sama sosok? Karena di hatinya masih ada dendam. Ini airmu ya? Tuh, karena ada dendam sama ada amarah di sini. DE cuma ngasih ini ya, untuk orang tua yang punya anak perempuan, terutama anak perempuan, tolong dijaga. Kemanapun harus ditanya, meskipun kita dibilang lebay atau apa, takutnya itu tadi si anak ini bilang jangan sampai kena pergaulan bebas, karena takut seperti saya yang saya alami gitu. Tolong dijaga,
meskipun nggak 24 jam ya, tolong dikasih apa ibaratnya warning lah, jangan sampai kenal dengan apa ya, jangan mau diiming-iming dengan entah itu uang atau entah itu barang atau apa, pokoknya intinya dijaga gitu, dijaga untuk biar nggak terjadi yang enggak. Terus itu yang almarhum bilang, insya Allah nanti nama kamu insya Allah kita panggil pas waktu pengajian. Tadi kita sudah ngomong ke orang tua kamu. Iya sakit. Sakit, ya sakit. 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 Iya, iya, iya. Tadi sudah saya sampaikan sama kedua orang tuamu. Insya Allah malam Jumat orang tuamu akan datang ke rumah. Iya, iya, tahu. Sudah pesanmu sudah saya sampaikan sama kedua orang tuamu. Oh, sakit. Iya, iya, iya. Aku dikeluarin aja kan. Sakit. Ayo keluar ya, keluar ya. Sakit. Itu yang kenapa aku nggak mau si Nur ini masuk, karena saya punya anak perempuan banyak. Warning buat para orang tua nih yang punya anak perempuan. Aduh, unit langsung dulu aja. Gerak. Jika tinggalan sih saya Romang. Ya Allah, Gusti. Ya Allah. Tolong. I'm sorry. Beda lagi nih, Pung. Assalamualaikum. 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 Rahayu, rahayu. Maaf, ini siapa? Siapa? Jenengan? Siapa jenengan? Kita di sini silaturahim. Coba kita tahu sejarah Sejarah benteng sini. Jenengan sinten? Kulo sinten iki? Langit, taring asma sinten? Ora usah ngerti kowe. Loh, kan kepingin sejarah kan harus tahu. Ora usah. Kita sebagai warga pribumi kan harus tahu. Ngerti kayak apa? Lo ngerti sejarah kan lebih bagus daripada nggak ngerti. Kita nggak ganggu loh, Mbak. Kita nggak ganggu loh. Kita sudah izin juga. Ora ono sing ngerteni. Kenapa? Ya ono ya ini. Terus? Ora ono sing ngerteni. Nah. Terus? Harap jenengan? Maunya Mbak seperti apa? Tujuanmu apa nang kene? Silaturahim. Kepingin semerap sejarah wonten mriki, benteng mriki. Apa sing pengen mau ngerteni? Sejarahnya Sejarah tentang apa? tentang niki, apa? Pendiri Benteng. niki. Kegunaannya. Tujuannya untuk apa? Kok Mong tamel maksiat. dalam? Oh, di sini tempatnya buat maksiat. Makanya Simbah marah. Nah, kula mriki sak tim niki nyun sewu sak carane. Sampun izin kali
kanyang mriki sedaya sesepuh iki kanyun nyun sewu saderenge kula mriki namung silaturahmi kepingin semerap ceritane bab masalah benteng niki. Ngapunten saderenge. Kok menawi kula saged bantu donga pindonga terus pundi diparingi asma sinten jenengan, Mbah? Ora usah ngerti. Wonten pesan, Mbah? Kok menawi wonten amanah pesen Nggih. apa? Kayak percuma. Napa kok percuma, Mbah? Kowe ra ono bakal penggantimu sing ganteni maksiate. Maksudnya gimana, Kong? Lanjutkan, Mas. Keturunan. Oh, ya. Artinya dari pihak ini ya, Pak. Artinya dari pihak keamanan setempat harus ini deh. Harus dijaga betul. Jadi Kene iki tujuannya panggenan suci. Nggih yang nggih, nggih, yang. Nggih ngapunten saderenge. Justru karena niku yang sejati niki dadi semerat atau tambah kesaenan. Panggenan suci ora usah dicampur-campur karo maksiat. nggih yang puntene yang. Kalau seandainya yang bilang kayak gini, mungkin bisa kita omongkan ke keamanan setempat. Dia tidak asal memasukkan orang. Ora usah adu ilmu. Ora usah mentingno ilmu. Nggih yang. Ora ono sing sakti kecawi Gustimu. Nggih, yang. nggih, yang. Puntene yang. Punten nih. Ngapunten saderenge. Puntene yang nggih. Ora usah sombong. Nggih. Matur nuwun sangat yang. Dijoko Nggih. umine wis tuwa. Nggih, matur nuwun sangat. Ini tadi aku dapat info dari temen juga, ada yang tanya gudang peluru itu tempat apa, dan pada intinya mereka bilang buat pacaran dalam kurung maksiat. Jadi mungkin gini gambarannya. Mm-mm. Di sini kan itu gambarannya kan cagar budaya. Iya. Hmm. Sinten jenengan? Paling nami sinten? Kenapa tangannya? Iya, nanti ditolong. Namanya siapa dulu? Ayo, namanya siapa ayo? Pribumi apa? Mau dibuka ikatannya? Kenapa? Tangannya tuh. Iya iya. Oh, dipenggal. Kepalanya tinggal ininya doang. Tinggal kerongkongannya aja. Orang pribumi. Lanjut lagi tentang tempat. Iya. Terus Pak. Jadi gambarannya seperti ini. Ini kan cagar budaya, Iya. akhirnya kan benteng ini. Iya. Jadi anak-anak muda, anak-anak sekolah itu banyak yang masuk ke sini main. Ya itu tadi memanfaatkan tempat ini sebagai ajang tempat pacaran. Nggak tahu di dalam sini berbuat apapun kita nggak tahu, karena cukup mungkin masuk lewat penjagaan, dia parkir masuk ke sini dan di dalam sini nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya mungkin untuk para adik-adik atau warga yang mungkin masuk ke sini, ya mohonlah bantu-bantu jaga tempat ini. Jadi jangan manfaatkan tempat ini sebagai tempat yang suci yang katanya yang tadi sampaikan itu. Barusan dapat omongan, tolong bilangnya ini cagar budaya, tolong dijaga. Kita menaruhkan nyawa, menaruhkan Iya. ibaratnya Ibarat. jiwa
pikiran, tenaga, nyawa demi tanah yang jenengan pijak. Tolong kasih saya sedikit rasa bangga buat kita semua. Jadi tidak sia-sia apa yang kita korbankan. Iya. Tuh beliau yang beliau yang Pejuang. ada salah satu pahlawan insya Allah, sehingga di sini dia itu ngomong seperti itu tadi, menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang selama ini tempat kosong jangan sampai dibuat maksiat gitu ya. Pokoknya apalagi tempat yang bersejarah, yang menyimpan banyak darah, yang menyimpan banyak kenangan, yang menyimpan banyak Penderitaan juga. penderitaan, yang ditebus dengan air mata, yang ditebus dengan darah. Tolong kita sebagai warga Indonesia buat mereka bangga sedikit aja. Mereka tidak butuh untuk dibanggakan, tidak butuh untuk dihormati, enggak. Dia cuma minta tolong dijaga, minta tolong ibaratnya Dihargai tempat. dihargai, itu aja. Enggak minta yang namanya dia untuk dikenang dibuat prasasti, dia enggak minta seperti itu. Dia cuma mintanya Menghargai tempat atau jangan menghargai. sampai anak cucu kita yang nantinya tidak bisa mengetahui sejarah seperti ini. Seharusnya anak cucu kita itu kelak bisa mengerti sejarah yang ada di sini, tidak hanya untuk maksiat, tapi di sini tempat suci, tempat para pejuang menaruhkan nyawa, para pejuang menaruhkan harta tanpa memikirkan kedepannya dia seperti apa. Itu aja, dia tadi bilangnya seperti itu. Tolong dihargai wahai warga Indonesia, Terutama warga sekitar nih. warga Iya. sekitar. Tambahan untuk ini ya, buat adik-adik yang yang nonton, ibaratnya yang nonton malam ini dapat pesan dari leluhur yang belakang. Insya Allah pesannya seperti ini: jangan korbankan masa mudamu hanya untuk kepuasan sesaat, apalagi kalian terjerumus maksiat, terjerumus obat. Jangan korbankan seperti itu. Baik. Jangan balas jasa-jasa mereka dengan hal yang negatif. Kayak Banyak aku tadi kan. sedihnya di sini. Auranya memang tenang. Kalau yang di sebelah sini kita tangkapnya tenang. Memang wingit ya, tapi dia tuh menyampaikan ada yang pengen komunikasi itu cuma menyampaikan aku berhasil gitu loh, ibaratnya kita berhasil, Indonesia merdeka, ibaratnya gitu. Tujuannya cuma satu, merdeka. Mereka tidak mau anak cucunya menderita, gitu aja. Bukan Semua para korban, para bilang- korban. bilang emang. Jadi kita korban ini tuh tidak sia-sia. Dulu yang pengen makan aja susah, sekarang tinggal tunjuk, ibaratnya gitu. Mereka ibaratnya terharu, juga bahagia. Tapi kenapa jasa-jasa kita kok dibalas seperti ini gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau dari kita aparat, kembali lagi yang perlu kita sampaikan, kita nggak bisa mengawasi satu persatu pengunjung Iya. cagar budaya ini. Tapi saya mohon yang menyaksikan jelajah rara ini benar-benar mengerti bahwasanya jangan sampai apa yang disampaikan tadi oleh leluhur kita. Kita udah berjuang, kita udah korbankan nyawa, terus balasannya dari cucu-cucu kita sekarang ini berbuat yang hal-hal negatif yang tidak disukai oleh pejuang kita. Jadi manfaatkan kemerdekaan kita ini, karena kita Indonesia ini udah merdeka,
kita isi dengan dalam arti pembangunan, dalam Buat arti prestasi. prestasi lah. Jangan buat hal-hal negatif. Itu aja mungkin pesan dari kita. Ya, kita cuma bisanya kalau aparat mengingatkan kembali lagi ke masyarakat. Jadi itu pribadi yang harus ditanamkan, jangan buat hal-hal negatif. Kalau pengen Indonesia ini berjaya dalam arti maju, jadi jangan isi untuk usia muda sampean dengan hal-hal yang mungkin hanya nafsu sesaat. Itu aja. Betul. Ya ini warning aja buat para perempuan, ibu-ibu nih ya yang punya anak perempuan termasuk saya. Dengan kejadian seperti ini saya rasa ya perlu ini Ekstra ketat lah. betul. Ekstra. HP juga harus dicek terutama. Soalnya sudah pernah banyak kejadian. Jangan sampai kita yang menyesal gitu loh. Betul. Kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, kita yang memberi susu, tapi kita cuma bisa melihat pesannya dia. Dengan para orang tua mau seperti itu. Saya cuma bukan menakut-nakuti ya, soalnya sudah sering kali terjadi kematian hanya karena kepuasan sesaat. Itu aja. Untuk Bapak terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Dan bisa memberikan edukasi lah ibaratnya. Sudah, terima kasih. Ya, kita pindah di lokasi yang lain. Kita Ya, menuju di Bapak- lokasi di mana tadi Bapak Supriyanto ya. Bapak Masa mau Supriyanto ini- tadi menyampaikan Kalian mau ngapain? Masuk mau ngapain nggak mungkin. Assalamualaikum. Ya Ya ini Iya, lebih lokasi ke bunker tempat penyiksaan, tempat yang dulu dibuat penyiksaan. Terlihat bagaimana pengap, terus saya merasakan kesedihan yang teramat dalam. Sebenarnya sih banyak sih yang pengen minta tolong dan minta minta kasih ada omongan yang pengen disampaikan di sini. Banyak sih sebenarnya kalau pengen. Ngeri. Iya nggak ada sinyal di sini. Di sini tadi Pak Supriyanto. Apunten, assalamualaikum. Pak Supriyanto adanya di sini tadi. Assalamualaikum Pak. Ini teman-teman sahabat Jelajah Rara yang tadi Pak Supriyanto yang menyampaikan. Aku ngelihat banyak darah di sini. Di sini tadi banyak tawanan yang posisinya seperti ini. Itu posisinya dia seperti itu. Terus ada yang ada yang tangannya digantung di sini Mas. Apunten di sini. Dan kakinya diikat. Ini Pak Supriyanto tadi adanya di sini. Supriyanto. Ya. Terlalu banyak penyiksaan sih di sini. Yuk. Oke Mas, kita akhiri yang penelusuran yang di bunker. Sebenarnya ada sih sebelah sana, tapi sama leluhur tidak boleh karena masih ada barang yang masih aktif, amunisi yang masih aktif, takutnya meledak. Tapi posisinya di dalam tanah sih. Di sini masih ada 3. Di sini lokasi yang pertama. Ini pintu yang pertama. Pintu yang pertama di situ ada pintu 1, 2 sama 3.
dan ditemukan Habis sebuah ini, Kak, korban yang kebakaran. Untuk yang penjelajahan di sini kita akhiri saja. Kita lanjut nanti mediasi di sana aja, Mbak. Alhamdulillah di malam hari ini berjalan dengan sukses. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat, pesan yang kita dapat. Kita sebagai orang tua harus seperti apa, kita sebagai bangsa harus seperti apa, kita sebagai masyarakat harus seperti apa. Kita sebagai manusia saling mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk Bapak Bapinsa yang terkait tadi, siapa namanya Bapak tadi? Bapak Farid. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan yang sudah membantu demi kelancaran penjelajah Rara sini untuk episode yang pertama ini. Alhamdulillah sangat-sangat sukses. Untuk Mbak Lingga terima kasih, untuk teman-teman, untuk kru saya aturkan matur suwun sangat. Untuk para eyang, para sedantenya, saya minta terima kasih udah memberikan informasi meskipun sedikit, tapi insya Allah berarti buat kita. Oke, selamat malam wahai sahabat Jelajah Rara. Insya Allah next kita akan explore lagi di tempat dan waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Saya Rara. Saya Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.